Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan bimbinglah kami senantiasa dalam menjalani kehidupan ini agar apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Demikian sabda Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tema renungan saat ini adalah yang terbuang disayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang menemukan sebatang lidah buaya yang mulai mengering di tong sampah. Kemudian batang lidah buaya itu dibawa pulang dan ditanam serta dirawat dengan baik. Lama-kelamaan, bunga batang lidah buaya itu tumbuh subur dan memenuhi pekarangan rumah orang tersebut. Banyak orang dapat menikmati es lidah buaya yang berasal dari sebatang lidah buaya yang mulai kering dan dirawat dengan baik. Ada juga yang memanfaatkan lidah buaya untuk masker kecantikan. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa batang lidah buaya yang dianggap tidak berguna ternyata dirawat dan diselamatkan sehingga banyak manfaatnya. Ini semua karena ada sepasang tangan yang mau mengambilnya dari tempat sampah dan merawatnya dengan baik. Saudara yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa seperti itulah Allah memungut serta mengangkat kita dari lumpur dosa? Kita yang seharusnya binasa karena pelanggaran kita, kini kita telah diselamatkan dan dilepaskan dari hukuman dosa. Tidak hanya itu saja, kita dapat memanggil Dia dengan sebutan Bapa, karena kita sudah diangkat menjadi anak-Nya. Allah melakukan itu karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia tidak mau membiarkan kita binasa, tetapi Dia ingin agar kita dapat menerima berkat-berkat-Nya, supaya pada akhirnya kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara yang terkasih, ketika dunia menolak kita, merendahkan dan menganggap kita tidak berarti, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menolak kita. Karena sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Di dunia ini mungkin kita sulit mendapatkan penerimaan seperti penerimaan Allah terhadap kita. Karena Allah menerima kita dengan segala keberadaan kita. Allah menerima kita walaupun kita manusia berdosa. Sebab itu datanglah kepadanya. Pasti Dia akan menerima kita. Dia ingin agar kita menjadi orang yang hidupnya diperbaharui, sehingga kita semakin menjadi berkenan di hadapannya. Saudara yang terkasih, karena itulah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Nya kita mendapat anugerah keselamatan. Mari kita bangun karakter bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memberikan
anugerah keselamatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hatimu seluas samudera yang senantiasa siap menerima kami apa adanya. Kami percaya kasih dan kemurahan-Mu melebihi segalanya. Oleh karena itu ulurkanlah tangan-Mu dan raihlah kami, manusia yang berdosa ini. Ubahlah kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang mana akhirnya kami rindu untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.